Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa berjumpa kembali pada layanan bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling dengan materi atau tema layanan yaitu tentang netiquette. Apa itu netiquette? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi tetap kalian fokus untuk memperhatikan pemaparan slide berikutnya. Terima kasih. Sebelum masuk ke slide awal bab atau materi netiquette, Pak Mukti akan sampaikan sebuah ayat dari surat Al-Isra ayat 28 yang saya pikir bisa kita jadikan acuan dalam kita melakukan komunikasi. Ayat tersebut bunyinya dalam bahasa Indonesia, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Seperti yang seharusnya kita ketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara komunikasi, pergaulan di dunia maya dibanding di ruang-ruang sosial lainnya. Kesemuanya terikat pada aturan atau kaidah-kaidah sosial tertentu agar masing-masing pihak tetap berperilaku dalam koridor. Virginiasi dalam bukunya kemudian memperkenalkan istilah netiquette. Netiquette adalah singkatan dari network etiquette, yaitu etika dalam berinteraksi di dunia maya. Kemudian etika seperti apa yang harus diperhatikan netizen dalam bergaul di dunia maya? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah etika atau sopan santun tidak hanya penting untuk pergaulan di dunia nyata saja. Di dunia maya pun etika menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Cukup banyak persoalan atau permasalahan yang terjadi akibat dari diabaikannya etika di dunia maya. Dengan beretika yang baik di dunia maya, diharapkan pola hubungan tetap terjaga, bahkan menjadi lebih baik. Selanjutnya, apa sih yang harus diperhatikan, yang menjadi pertimbangan kita dalam beretika di dunia maya, terutama? Yang pertama, ingat sesama. Maksudnya jangan menyakiti siapapun. Berbaiklah pada status dan komen yang kita tulis atau komen yang kita tulis terhadap status orang lain. Karena tiap orang memiliki ketahanan mental yang berbeda-beda, mempunyai perasaan, mood yang tidak sama. Jadi biasakan menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. Berperilakulah dengan baik, selayaknya kita juga ingin diperbuat baik oleh orang lain. Etika yang kedua, gunakan standar yang sama. Gunakan standar yang sama
antara interaksi di dunia maya dan di dunia nyata. Meskipun berbeda dunia, yang satu maya, yang satu nyata, tetapi dua dunia ini saling berhubungan. Ya, ketika kita memberikan komen di sosial media, bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap pola komunikasi kita ketika bertemu langsung dengan yang kita komentari. Demikian juga sebaliknya. Yang terjadi di dunia nyata sangat mungkin terjadi dalam bentuk status atau komen di dunia maya. Karena pada dasarnya standar etika perlu diletakkan pada semua tingkat jenis komunikasi atau hubungan. Etika ketiga yang perlu kita ingat dan kita perhatikan adalah sadari posisi kita. Sadari posisi kita, tiap orang atau tiap grup mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi sesuaikan diri kita dengan tempat kita atau grup kita. Fokus kepada grup yang sedang kita hadapi. Jangan sampai salah memberikan jawaban atau komentar pada grup atau ruang sosial media yang ada. Dengan menyadari hal tersebut, maka sudah seharusnya kita mampu menempatkan dan berkomunikasi dengan baik pada porsinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan kakak, saudara, atau dengan bapak atau ibu guru kita. Yang keempat, yang tidak kalah penting yaitu respect, ya, atau rasa hormat. Respect terhadap waktu dan kapasitas gadget, kuota, atau jaringan orang lain. Kita harus menghargai atas waktu orang lain, kemudian jenis HP, kapasitas gadgetnya, kuotanya, jaringannya. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, maka kita akan memahami, kita akan mengerti, dan tidak menuntut terlalu berlebihan atas apa yang kita harapkan. Perlunya pengertian serta penghargaan atas kegiatan, kesibukan, dan kepentingan orang lain. Dengan demikian, dengan adanya respect, maka akan ada timbul pengertian. Standar yang kelima yaitu tampilkan diri sebaik mungkin. Ya, ini yang tadi dimaksud bahwa hubungan di dunia maya pun hampir sama dengan hubungan di dunia nyata. Tampilkan diri Anda sebaik mungkin. Ya, pakai, kalau profil pakai foto yang sopan, foto yang bagus, ya. Kemudian bahasa juga yang sebaik-baiknya, karena itu mencerminkan diri kita. Tampilkan diri kita, diri Anda sebaik mungkin. Anda tidak akan dinilai dari penampilan fisik saja, melainkan dari tulisan dan komunikasi Anda. Tampilkan diri Anda sebagai orang yang menyenangkan dan sopan. Dilihat dari bagaimana kita memberikan status atau memberikan komen yang baik. Yang keenam, share positif. Share atau bagi ilmu atau konten atau pembicaraan yang bermanfaat, valid, dan sahih. Jangan hanya karena ingin mengejar hal-hal yang lucu yang bisa membuat orang lain tertawa, bisa membuat diri dianggap
hebat oleh orang lain, nah, yang kecenderungannya pada akhirnya kita memberikan konten atau pembicaraan yang tidak benar, asal-asalan, atau bahkan tidak memiliki maksud atau makna apapun. Jika belum bisa membagikan hal-hal yang positif, setidaknya jangan menyebarkan hal-hal yang negatif atau merugikan. Ketujuh, yaitu jaga emosi dan semangat. Jaga emosi dan semangat positif untuk senantiasa menjalin dan menjaga pola komunikasi yang sehat dan baik di dunia maya. Salah satu caranya adalah intens atau rutin melakukan pembicaraan, menanyakan kabar, menjawab salam, kemudian memberikan respon yang baik. Hindari sebisa mungkin komunikasi yang bertujuan merendahkan atau merugikan orang lain. Etika selanjutnya, etika yang ke-8 yaitu jaga privasi atau kerahasiaan. Maksudnya adalah mampu menjaga privasi atau rahasia diri sendiri dan orang lain. Tidak perlu selalu menunjukkan eksistensi kita di dunia maya. Juga tidak perlu untuk selalu tahu tentang hal yang berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimanapun juga semua ada batasannya. Kemudian etika yang ke-9 yang perlu kita selalu ingat dan kita laksanakan adalah jangan memaksakan kehendak. Artinya, tidak mengharuskan orang lain untuk selalu setuju, sependapat, atau bahkan melakukan apa yang kita sampaikan, inginkan, atau kita harapkan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak selalu harus setuju, tidak harus selalu melakukan apa yang orang lain sampaikan atau orang lain harapkan. Karena setiap orang memiliki pertimbangan dan kebutuhannya sendiri. Karena setiap orang juga memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu sesuai keinginannya. Namun, jika sudah menjadi kesepakatan bersama, hendaknya mampu konsisten dalam melaksanakannya. Yang terakhir, yang ke-10, tipsnya, etikanya adalah jadilah pemaaf. Meskipun tidak mudah, berusahalah menjadi pemaaf atas kesalahan orang lain. Kemudian ingatkan kesalahan orang lain dengan cara yang santun. Jika kesalahan karena perbuatan kita, segeralah menyampaikan permohonan maaf. Dengan tips-tips atau etika-etika tadi, semoga bisa kalian jadikan tambahan wawasan, bisa sebagai patokan kita dalam berkomunikasi, terutama di dunia maya, sehingga apa yang kita komunikasikan, apa yang kita bicarakan mempunyai manfaat bagi kita dan orang lain serta menghindarkan masalah. Demikian materi tentang EDPT. Besar harapan saya materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang atau selamat mengerjakan aktivitas kalian selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.